Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Gizi C. Saya Indira Septira dengan NPM 204102013. Kemudian ada Fadilah Rizky Moyana dengan NPM 204102072. Kemudian ada Tazkia Aulia Fasya dengan NPM 204102081. Sebelumnya, kami mohon maaf dikarenakan Tazkia tidak bisa mengikuti diskusi kali ini dikarenakan sedang sakit. Baiklah, untuk kelompok 3 kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai fungsi negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, pada materi pertama kali ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu fungsi negara. Fungsi negara dibagi menjadi 2. Yang pertama ada fungsi negara menurut John Locke. Berdasarkan John Locke, fungsi negara dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi legislatif, yang artinya negara berfungsi untuk membuat dan menetapkan peraturan. Kemudian yang kedua ada fungsi eksekutif, yang artinya negara berfungsi untuk melaksanakan peraturan. Dan yang terakhir ada fungsi federatif, yang artinya negara berfungsi untuk melaksanakan urusan luar negeri, perang, serta damai. Kemudian yang kedua ada fungsi negara menurut Montesquieu. Menurut Montesquieu, fungsi negara pun dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi legislatif, yang artinya kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang. Kemudian yang kedua ada fungsi eksekutif, yang berarti kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dan yang terakhir ada fungsi yudikatif, yang berarti kekuasaan untuk mengadili pihak-pihak yang melanggar undang-undang. Nah, menurut Montesquieu ini, fungsi negara menurut John Locke perlu disempurnakan karena fungsi federatif bisa dimasukkan ke dalam fungsi eksekutif, sehingga Montesquieu mencetuskan adanya fungsi federatif atau fungsi mengadili, di mana fungsi ini bisa berdiri sendiri. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadilah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Saya akan menyampaikan materi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk pemerintahannya berbentuk republik dan pembagian kekuasaannya menggunakan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam rangka pengelolaan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan. Nah, untuk memperkuat pernyataan tersebut, terdapat undang-undangnya. Yang pertama ada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya ada Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota itu mengatur dan menjalankan urusan pemerintah masing-masing berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya ada tujuan NKRI. Sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi tentang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan pembukaan alinea keempat tersebut, menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melindungi bangsa Indonesia, bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa Indonesia, dan negara juga harus mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Namun, dengan keadaan sekarang yang banyak terjadi kasus terorisme, patut dipertanyakan apakah fungsi tersebut terrealisasikan atau tidak. Selanjutnya, tujuan NKRI sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia juga memiliki fungsi yaitu yang pertama pembentuk lembaga negara, kedua pembuatan undang-undang dasar, ketiga penetapan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara, selanjutnya menyusun undang-undang dan peraturan undang-undang, selanjutnya pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, fungsi dalam pertimbangan, penyelenggaraan kemakmuran, fungsi dalam kehakiman, serta fungsi dalam perencanaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Kami dari kelompok 3 undur diri, mohon maaf apabila terbanyak kesalahan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.